Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Budi Santoso dengan NPM 52413111026, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi pembelajaran berbasis augmented reality yang saya kembangkan, yaitu Visual Cell AR. Visual Cell AR merupakan media pembelajaran interaktif yang dirancang untuk membantu siswa kelas 8 SMP mempelajari materi sel dan strukturnya. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi augmented reality untuk menampilkan model sel dalam bentuk 3 dimensi, sehingga materi yang bersifat abstrak dapat dipelajari dengan lebih mudah. Nah, berikut ini adalah demonstrasinya. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, pengguna akan melihat halaman judul yang menampilkan judul mengenal sel dan strukturnya, beserta ilustrasi sel hewan dan sel tumbuhan sebagai gambaran awal materi yang akan dipelajari. Kemudian, pada bagian bawah terdapat tombol Start yang digunakan untuk memulai aplikasi. Setelah tombol Start ditekan, pengguna akan masuk ke menu utama yang menjadi pusat navigasi seluruh fitur dalam aplikasi. Pada halaman ini tersedia 4 menu utama, yaitu kompetensi, materi, AR kamera, dan evaluasi. Keempat menu tersebut merupakan fitur utama yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Selain itu, pada bagian atas juga terdapat beberapa tombol pendukung yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi. Nah, tombol yang pertama adalah tombol petunjuk. Ketika tombol ini diklik, akan muncul sebuah pop-up yang berisi penjelasan mengenai fungsi setiap tombol yang terdapat pada aplikasi. Informasi disajikan secara ringkas dan dapat digulir atau di-scroll, sehingga seluruh keterangan dapat dibaca dengan mudah. Melalui halaman ini, pengguna dapat memahami fungsi masing-masing tombol sebelum menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi. Selain tombol petunjuk, terdapat tombol informasi. Pada halaman ini, ditampilkan informasi umum mengenai aplikasi, seperti identitas pengembang, versi aplikasi, deskripsi singkat aplikasi, kebijakan privasi, serta teknologi yang digunakan dalam proses pengembangan. Melalui halaman ini, pengguna dapat mengetahui informasi dasar mengenai aplikasi yang sedang digunakan. Kemudian, terdapat tombol pengaturan suara. Melalui tombol ini, pengguna dapat mengaktifkan maupun menonaktifkan background aplikasi sesuai dengan kebutuhannya. Pengaturan suara dapat dilakukan kapan saja tanpa harus berpindah halaman. Tombol pendukung yang terakhir adalah tombol exit. Ketika tombol ini diklik, aplikasi akan menampilkan sebuah pop-up konfirmasi sebelum aplikasi benar-benar ditutup. Pengguna dapat memilih tombol ya untuk keluar dari aplikasi atau tombol tidak untuk kembali ke halaman sebelumnya dan melanjutkan penggunaan aplikasi. Fitur ini bertujuan untuk mencegah aplikasi tertutup secara tidak sengaja saat pengguna masih mempelajari materi atau menggunakan fitur lainnya, sehingga pengguna dapat belajar dengan lebih nyaman. Setelah seluruh fitur pendukung selesai dijelaskan, selanjutnya saya akan mulai mendemonstrasikan menu pembelajaran yang pertama, yaitu menu kompetensi. Pada menu utama kompetensi, terdapat 2 halaman. Halaman yang pertama berisi capaian pembelajaran atau CP, dan halaman yang kedua terdapat alur tujuan pembelajaran atau ATP, yang menjadi dasar penyusunan materi dalam aplikasi. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke menu materi untuk mulai mempelajari materi yang tersedia. Pada menu materi, pengguna akan melihat daftar seluruh materi yang tersedia dalam aplikasi. Materi disusun secara berurutan, mulai dari pengertian sel, jenis-jenis sel, organel sel, hingga perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Penyusunan materi secara bertahap bertujuan agar pengguna dapat mempelajari konsep dari yang paling dasar hingga materi yang lebih kompleks. Materi yang pertama adalah pengertian sel. Pada halaman ini, dijelaskan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana
serta didukung ilustrasi agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Nah, untuk memudahkan proses belajar, pada bagian bawah juga tersedia tombol navigasi yang digunakan untuk berpindah ke materi berikutnya maupun kembali ke materi sebelumnya. Pada bagian tengah atas, terdapat tombol daftar materi. Tombol ini digunakan untuk memudahkan pengguna untuk kembali langsung ke daftar materi, sehingga pengguna tidak perlu menekan tombol kembali berkali-kali. Setelah memahami konsep dasar mengenai sel, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu jenis-jenis sel. Pada halaman ini dijelaskan mengenai dua jenis sel berdasarkan struktur penyusunnya, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Pada materi ini membahas tentang pengertian, ciri-ciri, serta perbedaan dari masing-masing jenis sel yang disajikan secara bertahap dan dilengkapi dengan ilustrasi pendukung. Dengan penyajian seperti ini, pengguna dapat lebih mudah memahami perbedaan kedua jenis sel sebelum melanjutkan ke pembahasan mengenai organel sel. Setelah mempelajari jenis-jenis sel, kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu komponen dan organel sel. Pada halaman ini berfungsi sebagai menu pemilihan submateri organel. Pengguna dapat memilih untuk mempelajari organel sel hewan ataupun organel sel tumbuhan sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya menu ini, proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur karena setiap materi organel dipisahkan ke dalam pembahasan yang lebih spesifik. Oke, sekarang kita masuk ke halaman sel yang pertama, yaitu sel hewan. Pada halaman ini ditampilkan materi mengenai struktur sel hewan beserta organel-organel yang terdapat di dalamnya. Setiap organel dijelaskan mulai dari nama, letak, hingga fungsi yang dimilikinya. Materi disajikan dalam beberapa halaman yang dapat diakses menggunakan tombol navigasi, sehingga pengguna dapat mempelajari setiap organel secara bertahap tanpa harus melihat seluruh informasi sekaligus. Visual struktur sel yang ditampilkan juga membantu pengguna dalam memahami posisi masing-masing organel dengan lebih jelas. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi organel sel tumbuhan. Pada halaman ini dijelaskan struktur sel tumbuhan beserta organel-organel penyusunnya, termasuk organel yang menjadi ciri khas sel tumbuhan seperti dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Sama seperti materi sebelumnya, setiap organel dijelaskan secara bertahap melalui beberapa halaman, sehingga pengguna dapat memahami fungsi masing-masing organel dengan lebih mudah. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat atau materi terakhir, yakni perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada halaman ini dijelaskan mengenai perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Materi disajikan dalam bentuk perbandingan, sehingga pengguna dapat melihat perbedaan bentuk, organel penyusun, serta karakteristik masing-masing jenis sel dengan lebih mudah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan pengguna mampu membedakan struktur kedua jenis sel sebagai penguatan terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya. Setelah pengguna mempelajari seluruh materi, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur utama pada aplikasi ini, yaitu AR Camera. Sebelum AR Camera digunakan, aplikasi terlebih dahulu menampilkan petunjuk penggunaan kamera AR. Halaman ini bertujuan untuk memberikan panduan pada pengguna mengenai langkah-langkah menggunakan fitur augmented reality dengan benar, yang mana kita diharuskan untuk mendownload marker terlebih dahulu sebelum melakukan scan AR. Pada halaman petunjuk penggunaan AR kamera, tersedia fitur download marker yang dapat digunakan untuk memperoleh marker sebagai media pemindaian pada fitur augmented reality. Ketika tombol download marker dipilih atau diklik, aplikasi akan secara otomatis mengarahkan pengguna ke Google Drive yang berisi file marker sehingga marker dapat diunduh dan digunakan pada proses pemindaian. Selain itu, tersedia juga QR Code sebagai alternatif untuk mengakses marker. Dengan memindai QR Code menggunakan perangkat lain, pengguna akan langsung diarahkan ke Google Drive yang sama.
Cara ini memudahkan pengguna apabila marker ingin ditampilkan pada perangkat lain. Sementara, proses pemindaian dilakukan menggunakan aplikasi visual sel AR pada smartphone. Setelah marker berhasil diperoleh, pengguna dapat melanjutkan ke halaman kamera AR untuk melakukan pemindaian dan menampilkan objek 3 dimensi. Sebelum kita melakukan scan AR, kita terlebih dahulu melihat petunjuk penggunaan dari fitur-fitur dalam kamera AR. Pada halaman petunjuk ini dijelaskan fungsi setiap tombol navigasi yang dapat digunakan saat berinteraksi dengan objek 3 dimensi. Tersedia tombol flash on dan flash off untuk mengatur lampu kelihatan kamera, tombol tampilkan dan sembunyikan untuk menampilkan dan menyembunyikan penjelasan objek 3D, serta tombol next dan previous untuk berpindah ke penjelasan organel berikutnya atau kembali ke organel sebelumnya. Selain itu, pengguna juga dapat berinteraksi langsung dengan objek 3D melalui gerakan sentuh. Objek dapat diputar ke kiri, kanan, atas, bawah, maupun berputar dengan sumbu Z, serta dapat diperbesar atau diperkecil menggunakan gerakan cubit. Fitur-fitur tersebut memudahkan pengguna mengamati setiap objek sel dari berbagai sudut pandang. Oke, selanjutnya kita akan mulai memindai marker. Ketika kamera berhasil mengenali marker, aplikasi akan secara otomatis menampilkan model sel hewan dalam bentuk 3 dimensi tepat di atas marker. Pengguna dapat mengamati model sel dari berbagai sudut pandang dengan menggeser layar untuk melakukan rotasi objek, baik ke kiri, kanan, atas, bawah, maupun memutar objek pada sumbu Z. Selain itu, objek juga dapat diperbesar atau diperkecil menggunakan gerakan cubit sehingga setiap organel dapat diamati dengan lebih jelas dan detail. Dengan visualisasi 3 dimensi yang interaktif ini, pengguna tidak hanya melihat bentuk sel, tetapi juga dapat memahami letak serta susunan organel secara lebih nyata dibandingkan hanya menggunakan gambar 2 dimensi pada buku. Selanjutnya, terdapat juga fitur hide yang dapat digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan panel informasi organel. Saat tombol hide dipilih, informasi organel akan disembunyikan sehingga pengguna dapat lebih fokus mengamati model 3 dimensi. Ketika tombol dipilih kembali, panel informasi akan ditampilkan sehingga nama dan penjelasan organel dapat dibaca kembali. Berikut ini adalah penampakan pada marker sel yang kedua, yaitu sel tumbuhan. Setelah marker dikenali oleh sistem, aplikasi berhasil menampilkan model sel tumbuhan dalam bentuk 3 dimensi, sama seperti pada sel hewan. Objek dapat diamati berbagai sudut pandang serta dilengkapi informasi mengenai organel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa fitur augmented reality pada aplikasi dapat digunakan untuk memvisualisasi baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan fitur flash. Pada simulasi ini, proses pemindaian dilakukan pada kondisi dengan pencahayaan yang minim, sehingga marker sulit dikenali oleh kamera. Setelah tombol flash dinaktifkan, pencahayaan menjadi lebih baik dan marker berhasil dikenali oleh sistem. Dengan demikian, objek 3 dimensi dapat ditampilkan kembali secara optimal meskipun digunakan pada kondisi yang minim cahaya. Setelah seluruh materi dan fitur augmented reality selesai didemonstrasikan, selanjutnya pengguna dapat mengukur pemahamannya melalui menu evaluasi. Pada halaman ini tersedia 2 evaluasi yang dapat dipilih, yaitu evaluasi pilihan ganda dan evaluasi tebak gambar. Kedua evaluasi tersebut disusun berdasarkan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Oke, yang pertama adalah menu evaluasi pilihan ganda. Setelah menu pilihan ganda dipilih, aplikasi akan menampilkan halaman petunjuk pengerjaan sebagai panduan sebagai pengguna mulai mengerjakan soal. Pada halaman ini dijelaskan tata cara pengerjaan evaluasi, mulai dari cara memilih jawaban hingga proses penyelesaian evaluasi. Setelah petunjuk dipahami, pengguna dapat menekan tombol mulai atau start untuk masuk ke halaman soal. Pada halaman ini juga terdapat tombol reset skor. Tombol ini berfungsi untuk mereset skor tertinggi yang pernah diperoleh oleh pengguna. Pada halaman ini ditampilkan soal beserta beberapa pilihan jawaban.
Pengguna diminta memilih satu jawaban yang dianggap paling tepat sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Setelah pengguna memilih jawaban, aplikasi akan memberikan umpan balik secara langsung melalui pop-up. Apabila jawaban yang dipilih benar, akan muncul pop-up jawaban benar. Sebaliknya, apabila jawaban yang dipilih kurang tepat, akan muncul pop-up jawaban salah. Setelah seluruh soal selesai dikerjakan, aplikasi akan menampilkan pop-up umpan balik yang disesuaikan dengan nilai yang diperoleh pengguna. Apabila nilai yang diperoleh 75 atau lebih, akan ditampilkan pesan apresiasi atas hasil yang telah dicapai. Sementara itu, apabila nilai berada di bawah 75, aplikasi akan menampilkan pesan yang mendorong pengguna untuk mempelajari kembali materi dan mencoba mengerjakan evaluasi kembali. Pada halaman ini, tersedia juga tombol ulangi. Selain itu, terdapat pula tombol share yang dapat digunakan untuk membagikan hasil evaluasi kepada pengguna lain melalui aplikasi yang tersedia pada perangkat. Setelah menyelesaikan evaluasi pilihan ganda, selanjutnya pengguna dapat memilih evaluasi tebak gambar pada evaluasi. Sebelum memulai evaluasi, aplikasi terlebih dahulu menampilkan halaman petunjuk pengerjaan yang berisi informasi mengenai tata cara mengerjakan soal. Setelah petunjuk dipahami, pengguna dapat menekan tombol Start untuk masuk ke halaman soal. Pada halaman ini, setiap soal menampilkan gambar salah satu organel beserta beberapa pilihan jawaban. Pengguna diminta memilih jawaban yang paling sesuai berdasarkan gambar yang ditampilkan. Setelah jawaban dipilih, aplikasi akan memberikan umpan balik secara langsung melalui pop-up. Apabila jawaban dipilih benar, akan ditampilkan pesan bahwa jawaban benar. Baliknya, apabila jawaban yang dipilih kurang tepat, aplikasi akan menampilkan pesan bahwa jawaban tersebut salah. Kuis ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama adalah organel sel hewan dan bagian yang kedua adalah organel sel tumbuhan. Setelah seluruh jawaban berhasil dicocokkan, aplikasi akan menampilkan halaman umpan balik sebagai tanda bahwa evaluasi telah selesai. Dan juga terdapat tombol ulangi untuk mengulangi evaluasi dari awal. Setelah seluruh fitur aplikasi berhasil didemonstrasikan, proses penggunaan aplikasi dapat diakhiri melalui tombol exit yang tersedia pada menu utama. Ketika tombol tersebut diklik, aplikasi akan menampilkan pop-up konfirmasi untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar ingin keluar dari aplikasi. Pengguna dapat memilih tombol ya untuk menutup aplikasi atau tombol tidak untuk kembali melanjutkan penggunaan aplikasi. Selain melalui tombol exit, pengguna juga dapat keluar dari aplikasi dengan menekan tombol back pada perangkat dari halaman manapun. Ketika tombol back ditekan, aplikasi akan menampilkan pop-up konfirmasi yang sama. Pengguna dapat memilih tombol ya untuk menutup aplikasi atau tombol tidak untuk membatalkan proses keluar dan kembali melanjutkan penggunaan aplikasi.
Fitur konfirmasi ini dirancang untuk mencegah aplikasi tertutup secara tidak sengaja, sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan lebih aman dan nyaman. Demikian demonstrasi aplikasi Visual Cell AR yang telah saya kembangkan. Saya berharap aplikasi Visual Cell AR dapat menjadi salah satu alternatif media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan membantu siswa memahami materi sel dan strukturnya dengan lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.